maka jamaah dikirim ke Hong Kong. Nah, akhirnya ada taklim ibu-ibu. Nah, ternyata yang pandai baca Quran juga banyak, tapi pakaiannya seperti pakaian bayi. Nah, dia bukan taklim, sholat di rumah-rumah, bikin sholat jamaah. Pokoknya dakwah hidup, nanti agama hidup di mana saja. Tapi kalau dakwah tidak hidup, nanti orang itu lama-lama lalai, kemudian meninggalkan agama. Maka dakwahnya penting apa enggak semalkan? Penting. Terutama yang mengambil manfaat yang dakwah itu sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Barang siapa berjuang, maka perjuangannya itu balik neng awake dhewe, kembali pada dirinya sendiri. Di orang berjuang itu yang paling beruntung siapa? Ya dia sendiri. Walaupun orang lain pun juga mendapat keuntungan. Kalau orang buka toko, yang untung siapa? Ya yang punya toko itu yang paling untung. Walaupun masyarakat juga ikut untung, bisa beli barang-barang, bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi yang paling untung siapa? Yang punya toko. Kalau dakwah, siapa yang paling untung? Ya yang dakwah itu sendiri, dapat pahala terus, imannya menaik. Orang lain pun dapat kemanfaat juga. Maka tanamkan dalam hati, kata Maulana Sa'ad, dakwah datang, hidayah datang, sudah yakin husnudzon kepada Allah. Karena ini janji Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Tapi siapa yang dikasih hidayah, ya, rahasia Allah. Kapan datangnya hidayah? Ya, ini rahasia Allah, nggak tahu kapan datangnya. Kelihatannya orang Mekah itu nggak mau semua asalnya, tapi akhirnya mau semua. Bahkan jadi dai-dai, menyebarkan agama seluruh alam. Dan dakwah penting kan. Tapi dakwah itu harus dibarengi dengan taklim. Kalau dakwah tidak dibarengi dengan taklim, nanti ngawur dakwahnya. Maka Nabi dakwah, terus kemudian para sahabat digerakkan juga untuk dakwah di Makkah Mukarramah, rumah-rumah dihidupkan taklim. Sejak dulu tuh zaman Nabi ini bukan karangannya orang India, bukan, sejak zaman Nabi itu. Bukan karangannya orang Temboro, bukan. Nabi dakwah, para sahabat dakwah, rumah-rumah hidupkan taklim. Maka hidup taklim di rumahnya Fatimah bintul Khattab, adiknya Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar pun masuk Islam gara-gara taklim itu semuanya. Ya, di rumah-rumah hidupkan taklim. Kemudian semuanya ta'ala ibadah ditingkatkan. Nah, kalau ada dakwah, ada taklim, ibadah tidak ditingkatkan, oh bagaimana? Maksudnya dakwah itu supaya kita ini senantiasa hubungan kepada Allah. Maka ibadah harus ditingkatkan. Sholat berjamaah 5 waktu. Ini harus kita anggap ini satu perkara yang sangat penting. Baginda Nabi waktu perang ini ada tentara di sini. Ya. Waktu perang loh sholat jamaah. Ini sudah musuh depan belakang. Bahkan kalau sudah repot sekali itu, waktu perang sudah betul-betul rumit, maka naik kuda pun, naik onta pun sholat. Jadi jangan karena latihan terus kemudian nggak sholat. Kalau nggak dikasih waktu untuk sholat ke masjid, ya sholat dengan jalan pun juga boleh. Sholat dengan lari pun juga boleh. Memang sudah nggak ada kesempatan, tapi jangan ditinggalkan. Selagi otak masih ada, orang itu wajib sholat. Walaupun nggak bisa jalan
nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk. Nah, ini kalau otaknya sudah nggak ada, kelenger, ya sudah nggak usah sholat, karena nggak bisa sholat memang. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Rukuk sujud dengan isyarah. Kalau yang bisa gerak matanya pun isyarah dengan matanya juga nggak apa-apa. Bisanya sholat dengan lari, ya lari nggak apa-apa, tapi tetap sholat. Nah ini sudah repot begini saya. Justru repot ini, kamu sudah mau mati kelihatannya. Sholatnya harus dijaga. Justru repot itu, sholatnya harus dijaga. Nah, mulaikan Allah SWT. Dan kemudian akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini penting, karena kalau orang itu akhlaknya tidak baik, amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah, kemudian dosa-dosanya sulit diampuni oleh Allah. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis ada pengampunan dosa bagi seluruh orang yang beriman, kecuali orang yang beriman yang bertengkar. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, ini tunda dulu, kalau belum rukun jangan dihapus dosanya. Maka orang iman tuh jangan bertengkar tuh, nggak boleh, nanti dosanya tambah banyak aja. Tapi kalau orang iman tuh rukun, setiap Senin dan Kamis ada pengampunan, setiap Lailatul Qadar ada pengampunan, bahkan setiap nisfu Sa'ban ada pengampunan. 15 nanti pas istimak kita itu nisfu Sa'ban, itu hari pengampunan itu, kecuali bagi orang yang nggak rukun, itu nggak diampuni. Kalau kita ketemu orang Islam tersenyum, dapat pahala. Kalau mengucapkan salam, pahala tambah banyak. Kalau salaman, dosa-dosa berguguran. Masya Allah, ini fadilahnya orang itu punya akhlak yang baik sebenarnya. Ya, kalau orang nggak punya akhlak yang baik, ini rugi besar. Rugi besar. Dengan orang Islam itu tersenyum aja, ya laki-laki dengan laki-laki loh ya. Tersenyum dengan perempuan ini bisa-bisa dosa malah nanti. Kecuali istrinya sendiri. Katanya tadi ngaji tersenyum dapat pahala, nanti ketemu perempuan tersenyum, oh malah dapat dosa nanti kamu. Nah, bagaimana? Marah, jangan juga marah, tapi jangan juga tersenyum, nanti dicurigai kamu. Assalamualaikum, udah. Itu pun kalau perempuan itu banyak, kita ucapkan salam nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan satu sama satu nggak usah ucapkan salam, jalan aja sudah. Itu dalam kitab fikih begitu tuh. Kalau perempuan itu satu, laki-laki satu, nggak usah ucapkan salam, diem aja, karena nanti bisa fitnah. Ya kalau banyak nggak apa-apa. Tertibnya begitu itu. Dan jangan salaman kalau dengan perempuan. Ucapkan salam dok, tapi jangan salaman. Katanya salaman berguguran dosa. Itu kalau dengan laki-laki, dengan perempuan tambah kayak dosa nih. Itu malaikat Allah SWT. Jadi kalau dakwah dihidupkan, taklim dihidupkan, ibadahnya dikuatkan, kemudian akhlak ini diperbaiki, maka insya Allah hati kita ini nanti akan meningkat. Tambah hari tambah merasa dekat kepada Allah. Ini tandanya. Tambah hari tambah merasa dunia ini bukan tempat saya, akhiratlah rumah saya. Nah, ini kalau kita ini masih merasa orang Temboro, orang Ngawi, orang Pitu,
Walaupun mulutnya mengatakan saya mau ke akhirat, saya mau akhirat, tapi hatinya itu saya orang pitu, saya orang Temboro. Ini imannya masih lemah. Ya. Itu imannya baru iman ilmi, belum ilman yang hakiki. Iman syuhudi. Syuhudi wis jadi merasuk, sudah terasa dalam hati betul. Rumah saya itu akhirat, terasa. Dalam hati terasa. Sehingga para ulama dulu itu sholat sujud itu panjang, sambil merenung itu waktu sujud. Subhanallah, subhanallah, alangkah indahnya ya kalau bangun dari sujud itu sudah di akhirat. Nah, alangkah indahnya kalau bangun dari sujud sudah di akhirat, nggak di Ngawi lagi. Ya. Begitu orang-orang dulu sebenarnya. Kalau pagi datang, Masya Allah, saya nggak ngira hari ini masih di dunia. Saya kira hari ini sudah di akhirat. Orang-orang dulu tuh begitu sebenarnya. Seperti kita naik kereta api ke Jakarta itu. Oh, saya kira sudah sampai Gambir. Ternyata belum. Nah, kita tuh begitu. Tambah hari tambah dekat kepada akhirat, tambah hari tambah dekat kepada akhirat, tambah hari tambah persiapan akhirat. Nah, ini tandanya rohani kita ini meningkat. Kalau tambah hari tambah mikir dunia, tambah mikir dunia, tambah mikir dunia, nah ini tandanya rohani kita ini melemah. Nah, mulaikan Allah SWT, kita ngurus dunia boleh, tapi niatnya untuk akhirat. Kita cari makanan di pasar, di ladang boleh, niatnya supaya kuat untuk dakwah, kuat untuk ibadah. Insyaallah boleh kan? Kita ngurus anak kita, istri kita, niatnya supaya kita nanti mati ada anak-anak kita yang akan meneruskan amalan kita. Ini begitu. Tapi kalau kita niati hanya sekedar ini, gimana yang saya punya anak, punya istri ya saya urus, tapi tidak dikaitkan dengan akhirat, ini namanya seperti ayam. Ayam juga ngurus anaknya, nggak dapat pahala. Tapi saya urus anak saya urus istri saya supaya bisa amal agama. Nanti saya mati, cucu-cucu saya pada sholat, pada dakwah. Nah, ini akhirnya ini ada nilai ibadahnya. Insyaallah mulai kan? Untuk itu kita latihan, kan? Sudah paham loh? Latihan, ini kita terus latihan terus. Tingkatkan pengorbanan kita. Ini menjelang istimak. Sebentar lagi kita akan ada istimak. Kita bentuk jamaah yang sebanyak-banyaknya, kan? Sehingga kita nanti mati bergembira, karena mati sudah banyak orang yang meneruskan amalan kita. Maka mati gembira, kayak matinya Syekh Ilyas, mati tersenyum aja. Kenapa Syekh kok tersenyum aja? Ya, saya mati sudah banyak yang akan meneruskan amalan saya ya. Maka kalau kita banyak usaha, banyak korban, banyak berjuang, insya Allah kita mati tidak akan menyesal, kan? Ini tahun depan ini kita akan mati, kan? Bulan depan kok, tahun depan ya. Bulan depan ini kita akan mati, maka sekarang bulan ini kita siap-siap, insyaallah, kan? Apa bulan ini? Bulan ini apa bulan depan? Bulan depan aja ya. Umpama bisa diprogramkan, ini mati diprogram, bukan program kita, programnya malaikat Israel ini ya. Maka lebih cepat lebih baik semua, kan? Maka yang niat 4 bulan 40 hari silakan berdiri ke selatan.